Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia ini, kami akan meneliti dengan judul Dinamika Perubahan Sosial, Analisis Transformasi Cara Belajar Mahasiswa dari Brandly di masa sekolah ke AI di masa kuliah. Selamat menonton! I just had to let you know you're Pada video ini, kita akan membahas dinamika perubahan sosial dalam cara belajar mahasiswa. Khususnya penggunaan dari platform Brandly saat masa sekolah, menuju perubahan ke penggunaan platform AI di masa kuliah. Perubahan ini menunjukkan bagaimana teknologi mempengaruhi cara belajar mahasiswa untuk mencari informasi dan menyelesaikan tugas. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam pola perilaku, kebiasaan, cara berpikir masyarakat dari waktu ke waktu. Lalu apa hubungannya dalam dunia pendidikan ya? Di dalam dunia pendidikan, perubahan sosial dapat dilihat dari cara siswa dan mahasiswa memperoleh informasi dari belajar. Pernahkah kamu mendengar nama Brandly? Bagi generasi yang mengenyam bangku sekolah menengah, di era pandemi COVID-19, nama ini tentu bukan hal yang asing. Brandly adalah sebuah platform pendidikan berbasis komunitas daring, di mana para pelajar dapat saling berbagi pertanyaan dan jawaban seputar materi pelajaran. Platform ini hadir sebagai ruang kolaboratif yang mempertemukan jutaan pelajar dari seluruh penjuru dunia dalam satu ekosistem belajar digital. Puncak kejayaan Brandly terjadi tepat ketika pandemi COVID-19 melanda pada tahun 20 hingga 22 di tengah kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan secara masif. Para pelajar khususnya generasi Z berbondong-bondong beralih ke platform ini sebagai solusi belajar alternatif. Brandly seolah menjadi perpustakaan sosial digital yang selalu siap memberikan jawaban. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, landscape pendidikan digital mengalami transformasi yang signifikan. Hadirnya kecerdasan buatan atau AI seperti ChatGPT, Gemini, dan berbagai platform AI lainnya secara perlahan dan pasti menggeser dominasi Brandly. Inilah yang menjadi inti dari kajian ini, sebuah analisis mendalam tentang sebuah dinamika perubahan sosial dalam dunia pendidikan. Bagaimana mahasiswa yang dulunya akrab dengan Brandly di masa sekolah, kini bertransisi menuju pemanfaatan AI di masa kuliah. Sebuah transformasi yang tidak sekedar mengangkut alat, melainkan perubahan mendasar dalam pola pikir, kebiasaan belajar, dan relasi manusia dengan teknologi itu sendiri. Seperti yang terdapat dalam cerita ini, seorang mahasiswi yang baru saja menduduki bangku perkuliahan sudah mendapatkan banyak tugas di minggu pertamanya. Akankah dia bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi? Bagaimana dia bisa mengerjakan tugasnya dengan baik? Mari kita saksikan. Di mata kuliah psikologi ini kita ada 6 tugas seperti mata kuliah yang sudah pernah Anda ikuti. Ada dia CGR, tugas rutin, project, riset, dan juga rekayasa ide. Nah, untuk itu di pertemuan kedua nanti saya akan memberikan tugas. Kalian harus menjelaskan itu pengertian mata kuliah ini sampai juga di materi yang pertama nanti. Buat dalam PDF, buat dalam resume yang sangat panjang lah ya. Baik kan Anda? Susah kali materinya loh. Gak ada jawabannya dari Brandly. Materi apa? Materi tadi. Kenapa bisa di Brandly? Brandly juga di muda loh. Ya sekarang itu gak zaman lagi, zamannya SMA ini.
Siswi tersebut langsung mempraktekkan platform AI yang direkomendasikan temannya. Ia pun mengerjakan tugasnya dengan bantuan AI. Namun sayangnya, ia memiliki cara yang salah dalam menggunakan platform tersebut. Sebagian mahasiswa terjebak dalam praktik menyalin mentah-mentah hasil keluaran AI ke dalam tugas akademik mereka, tanpa proses berpikir, tanpa analisis, tanpa internalisasi. Padahal sejatinya AI adalah alat bantu kemampuan berpikir kritis. Ini bukan sekedar persoalan akademik, melainkan cerminan dari pergeseran nilai sosial, di mana kecepatan mulai mengalahkan kedalaman, dan kepraktisan mulai menggusur kejujuran intelektual. Untuk tugas rutin yang pertama kemarin, Ibu sudah cek semuanya. Dan sangat disayangkan ternyata kalian banyak yang plagiarisme menggunakan AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Dan terkhusus ini untuk Indonesia, yang mana Indonesia boleh silakan, silakan bagi dulu kan? Oke, nah kenapa Ibu menotis dia? Karena mungkin nggak semua ya Ibu bisa, namun dia langsung terlihat dia copy paste semuanya yang ada dari ChatGPT ke Word-nya gitu, tidak diperbaiki sama sekali. Jadi yang ditanyakan apakah kamu paham dengan apa yang kamu kerjakan? Bayangkan kamu satu kelompok tugas dan semua anggotamu sudah pakai AI untuk riset. Mereka bisa cari 10 referensi dalam 10 menit. Sementara kamu masih manual. Tekanan sosial itu nyata. Kamu akan terpaksa ikut adaptasi. Bukan karena kamu mau curang, tetapi karena norma kelompok itu terus memaksamu bergerak. Itulah fakta sosial yang sedang bekerja di sekitar kita. Jadi teman-teman, dari cerita ini kita bisa simpulkan satu hal, yaitu perubahan dari friendly ke AI bukan sekedar tren teknologi, tapi ini adalah proses perubahan sosial yang mengubah nilai, kebiasaan, dan norma di dunia pendidikan kita. Dan yang menarik, kita semua di tengah-tengah prosesnya sekarang.
jawabannya juga berdasarkan Instagram ya. Yang buat bintangnya pasti itu jawaban yang juga banyak orang suka. Kalau bintang 1 nggak mau ngambil, tak salah di sini. Jangan juga. I just had to let you know you're. She had me, baby, boom, she